Keputusan Presiden Donald Trump atasi rusuh di Los Angeles justru bikin Gubernur California, Gavin Newsom, geram. Konflik dengan Trump bukan kali ini saja. Sebelumnya, keduanya saling berkonflik usai kebakaran besar-besaran melanda Los Angeles. Trump menuduh Newsom tak becus karena menolak deklarasi air, sebuah rencana yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan kini, Trump kembali menyalakan api dengan Newsom usai mengirim ratusan pasukan Garda Nasional Amerika Serikat ke Los Angeles tanpa persetujuan Newsom. Bagi Newsom, ini adalah kelancangan Trump. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di Los Angeles sampai-sampai Trump mengirim ratusan tentara? Selama 3 hari berturut-turut, protes besar-besaran terjadi di Los Angeles. Para pengunjuk rasa mulai melakukan aksinya usai agen imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat atau ICE menangkap ratusan orang. Mereka yang ditangkap karena diduga melakukan pelanggaran imigrasi. Bukan hal aneh jika agen ICE melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga berada di Amerika Serikat secara ilegal. Masalahnya, orang-orang yang tinggal secara legal di Amerika Serikat jadi ikut terperangkap. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah penangkapan 238 pria yang dituduh sebagai anggota geng Venezuela. Mereka yang ditangkap tidak diberi waktu sehari pun untuk membela diri di pengadilan sebelum mereka akhirnya dideportasi ke penjara besar El Salvador. Penangkapan dilakukan di ruang publik yang dikhawatirkan bisa memicu teror di antara masyarakat setempat. Per Senin 9 Juni 2025, Tentara Nasional telah menangkap lebih dari 100 orang yang diduga sebagai imigran ilegal. Trump berjanji akan mendeportasi imigran ilegal dan menangkap sedikitnya 3.000 imigran tiap harinya. Gelombang konfrontasi pun terus melonjak hingga akhirnya Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah pada 7 Juni 2025. Trump memerintahkan pengerahan pasukan Garda Nasional Amerika Serikat dengan mengutip pasal 10 tentang peran angkatan bersenjata Amerika Serikat. Dalam ketentuan pasal 10 itu disebutkan bahwa Presiden boleh menerjunkan tentara nasional jika ada pemberontakan yang tak bisa ditangani pasukan reguler. Trump pun berencana akan menerjunkan 2.000 pasukan Garda Nasional Amerika Serikat ke Los Angeles untuk menangani protes. Per Minggu 8 Juni 2025, Trump baru saja menerjunkan 300 pasukan dan berencana akan mengirim sisanya. Namun, benarkah bentrok di Los Angeles sudah mencapai taraf keparahan hingga harus menerjunkan tentara nasional? Saat ditanya soal urgensi menerjunkan tentara nasional, Trump menilai bahwa bentrok di Los Angeles sudah cukup menjadi alasan untuk menerjunkan pasukan Garda Nasional. Hal itu Trump sampaikan pada Minggu 8 Juni 2025. We just have to look at the site, you have to see what's happening. Last night in Los Angeles, we watched it very closely. There was a lot of violence there. There was a lot of violence and it could have gotten much worse. And you have an incompetent governor. Just take a look at the train stations that he's building. Like 20 times over budget. Nobody's ever seen anything like it. So I did call him the other night. I said, look, you got to take care of this, otherwise I'm sending in the troops. That's what we did. Thank you very much. You have a question for Marco? Para ahli hukum menyebut bahwa tindakan Trump menerjunkan tentara nasional untuk menangani protes imigrasi adalah tindakan yang menghasut dan gegabah. Mereka meragukan penggunaan pasal 10 oleh Trump sebagai dasar untuk menerjunkan pasukan. Terutama karena tak adanya dukungan dari Gubernur California, Gavin Newsom, yang menyebut bahwa tindakan Trump hanya akan meningkatkan ketegangan. Para ahli hukum menilai protes di California tidak sampai pada tingkat pemberontakan dan tidak menghalangi pemerintah federal untuk menegakkan hukum. Otoritas California pun bisa saja mengajukan gugatan hukum meski harus memakan waktu berbulan-bulan. Lantas, bagaimana tanggapan Gubernur California Gavin Newsom atas tindakan Trump itu? Gubernur California sekaligus tokoh Partai Demokrat, Gavin Newsom, langsung mengecam keputusan Trump. Menurut Newsom, langkah Trump itu termasuk sebagai pelanggaran serius atas kedaulatan negara bagian. Newsom pun menuntut Trump untuk mencabut perintah pengerahan dan mengembalikan kendali atas Garda Nasional kepada California. Menurut Newsom, keterlibatan langsung Trump justru semakin memperburuk kondisi di lapangan. Newsom bahkan menyebut Trump sebagai seorang diktator. Protes tak hanya keluar dari mulut Newsom, namun juga wali kota Los Angeles, Karen Bass.
Menurut Bass, kekacauan di Los Angeles saat ini adalah buntut dari kesewenang-wenangan pemerintah federal dalam menangkap orang-orang yang diduga imigran ilegal. Bagi Bass, protes adalah bentuk kebebasan berpendapat. Bass pun sepakat kebebasan berpendapat harus digunakan sebagai tujuan damai. Namun, yang dilakukan Trump dengan mengerahkan pasukan nasional justru memicu kekacauan dan semakin memperkeruh ketegangan. What we're seeing in LA is chaos caused by the administration. People should exercise their right to protest. That's their First Amendment right. But people should also exercise that right peacefully. We do not want to play into the administration's hands. We're working with officials. We're organizing resources. But what we're seeing in Los Angeles is chaos that is provoked by the administration. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa Trump ingin memburu para imigran? Sejak berkampanye pada Pilpres 2024 lalu, Trump telah berjanji akan mengamankan perbatasan. Menurut Trump, imigran ilegal adalah penyebab gelombang kejahatan di Amerika Serikat. Meski pada nyatanya, kasus kejahatan yang dilakukan oleh imigran ilegal jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding kasus pidana yang dilakukan orang-orang yang tinggal di Amerika Serikat secara legal. Data itu diambil dari laporan pelacakan kejahatan di Texas, satu-satunya negara bagian yang melacak kejahatan sesuai status imigrasi. Namun, gelombang kejahatan sejatinya bukan jadi satu-satunya argumen untuk mendukung tindakan keras imigrasi. Krisis biaya hidup dan perumahan jadi salah satu alasan Trump menindak keras imigran ilegal. Sejumlah warga yang mendukung kebijakan Trump soal imigrasi menyebut mereka harus bersaing dengan imigran ilegal untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Misi penangkapan imigran ilegal oleh agen ICE pun difokuskan di California, New York, dan Illinois. Ketiganya adalah negara pendukung Partai Demokrat. Sementara California adalah rumah bagi populasi imigran terbesar di Amerika Serikat. Sekitar 10,6 juta penduduknya atau 22% populasi lahir di luar negeri. Sementara 1,8 juta di antaranya merupakan imigran dan tidak memiliki dokumen. Penindakan hukum terhadap imigran ilegal sah-sah saja dilakukan selama menggunakan pendekatan yang tak melibatkan kekerasan. Yang menjadi permasalahan di Los Angeles adalah agen ICE dianggap melakukan tindakan keras dalam penangkapan para imigran ilegal. Keadaan itulah yang membuat warga Los Angeles protes. Situasi yang panas semakin diperparah dengan rencana pengerahan 2.000 pasukan Garda Nasional Amerika Serikat oleh Trump. Ditambah, pengerahan pasukan itu pun tak didukung oleh Gubernur California dan Wali Kota Los Angeles. Kira-kira bagaimana situasi Los Angeles ke depannya? Bisakah otoritas setempat meredakan kekisruhan yang terjadi? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.